Mulailah dari dalam diri, kenali siapa kamu sebenarnya. Nilai dan tujuan yang kau pegang jadi fondasi kuat perjalanan. Jangan takut pada ujian, belajar dari setiap langkah. Seperti satria yang tersembunyi, teguh menanti datang waktunya. Jiwa terpilih, bangunlah dirimu dengan tekad yang takkan luntur. Disiplin dan hati yang kuat, bawa cahaya di setiap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Jika kamu pernah berada dalam hubungan dengan seorang narsistik, kamu mungkin tahu betapa dalamnya luka yang bisa mereka tinggalkan. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyembuhkan luka batin tersebut dan membangun kembali hidup yang lebih sehat dan bahagia. Jiwa terpilih, pulih dari narsistik, langkah demi langkah menyembuhkan luka batin. Bersama saya Trio Kristanto. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Mari kita mulai pembahasan. Segmen 1. Mengenali luka batin. Sebelum kita bisa menyembuhkan luka, kita perlu mengenali dan memahami luka apa saja yang mungkin kita alami akibat hubungan dengan narsistik. Berbagai jenis luka batin yang umum terjadi, seperti pertama, kehilangan kepercayaan diri. Narsistik sering meremehkan dan mengkritik pasangannya, sehingga membuat korban merasa tidak berharga dan tidak mampu. Kedua, kecemasan dan depresi. Manipulasi dan kontrol dari narsistik bisa memicu kecemasan dan depresi. Ketiga, trauma. Beberapa orang mungkin mengalami trauma akibat kekerasan verbal, emosional, atau bahkan fisik dari narsistik. Keempat, kesulitan mempercayai orang lain. Setelah dikhianati oleh narsistik, korban mungkin kesulitan mempercayai orang lain dan membangun hubungan yang sehat. Kelima, merasa bersalah dan bertanggung jawab. Narsistik sering membuat korban merasa bersalah atas masalah dalam hubungan, meskipun sebenarnya bukan kesalahan mereka. Keenam, kehilangan identitas diri. Korban mungkin kehilangan identitas diri karena terlalu fokus pada kebutuhan dan keinginan narsistik. Contoh cerita tentang pengalaman mengenali luka batin setelah keluar dari hubungan dengan narsistik. Saya punya seorang teman, sebut saja namanya Sarah. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan dengan seorang narsistik, Sarah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Awalnya, dia merasa lega dan bahagia. Tapi lama-kelamaan, dia mulai menyadari bahwa ada luka yang dalam yang perlu disembuhkan. Sarah bercerita bahwa dia merasa sangat kehilangan kepercayaan diri. Dulu, dia adalah orang yang ceria dan penuh semangat. Tapi selama menjalin hubungan dengan narsistik, dia terus-menerus diremehkan dan dikritik. Akibatnya, dia merasa tidak berharga dan tidak mampu melakukan apapun dengan benar. Selain itu, Sarah juga mengalami kecemasan dan depresi. Dia selalu merasa khawatir dan takut melakukan kesalahan. Dia juga sering merasa sedih dan putus asa tanpa alasan yang jelas. Dia menyadari bahwa semua itu adalah dampak dari manipulasi dan kontrol yang dia alami selama bertahun-tahun. Yang paling menyakitkan bagi Sarah adalah dia jadi sulit mempercayai orang lain. Dia merasa takut untuk membuka diri dan menjalin hubungan baru. Dia khawatir akan bertemu dengan orang yang sama seperti mantannya dan mengalami hal yang sama lagi.
Sarah menyadari bahwa dia perlu menyembuhkan luka-luka ini agar bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih bahagia dan sehat. Dia memutuskan untuk mencari bantuan profesional dan mulai menjalani terapi untuk mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Segmen 2. Langkah-langkah penyembuhan. Proses penyembuhan luka batin membutuhkan waktu dan kesabaran. Tidak ada solusi instan, tapi ada langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk membantu diri kita sendiri. Membahas langkah-langkah penyembuhan seperti: pertama, akui dan validasi perasaan kamu. Jangan menekan atau mengabaikan perasaan sakit, marah, atau sedih yang kamu rasakan. Akui bahwa kamu telah terluka dan validasi perasaan kamu sendiri. Kedua, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kamu bukan penyebab dari perilaku narsistik pasangan kamu. Jangan menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi. Ketiga, cari dukungan. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau terapis tentang apa yang kamu rasakan. Jangan memendamnya sendiri. Keempat, tetapkan batasan yang sehat. Belajar untuk mengatakan tidak dan melindungi diri kamu dari orang-orang yang merugikan kamu. Kelima, fokus pada diri sendiri. Prioritaskan kesehatan mental dan emosional kamu. Lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia dan merasa baik tentang diri sendiri. Keenam, maafkan diri sendiri. Maafkan diri sendiri atas kesalahan yang mungkin kamu lakukan dalam hubungan tersebut. Ingatlah bahwa kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa pada saat itu. Segmen 3. Mencari bantuan profesional. Terkadang, luka batin akibat hubungan dengan narsistik terlalu dalam untuk disembuhkan sendiri. Mencari bantuan profesional dari terapis atau konselor bisa menjadi langkah yang sangat penting dalam proses penyembuhan. Manfaat mencari bantuan profesional seperti: pertama, mendapatkan dukungan dan validasi. Terapis bisa memberikan dukungan dan validasi atas perasaan kamu, membantu kamu merasa tidak sendirian. Kedua, memproses trauma. Terapis bisa membantu kamu memproses trauma yang mungkin kamu alami akibat hubungan dengan narsistik. Ketiga, mempelajari strategi coping. Terapis bisa mengajarkan kamu strategi coping yang sehat untuk mengatasi kecemasan, depresi, dan masalah lainnya. Keempat, membangun kembali kepercayaan diri. Terapis bisa membantu kamu membangun kembali kepercayaan diri dan harga diri kamu. Kelima, memahami pola hubungan. Terapis bisa membantu kamu memahami pola hubungan kamu dan menghindari terjebak dalam hubungan yang tidak sehat di masa depan. Jika kamu memutuskan untuk mencari bantuan terapis, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Agar kamu mendapatkan terapis yang tepat dan mendapatkan manfaat maksimal dari sesi terapi. Tips tentang cara mencari terapis yang tepat seperti: pertama, cari terapis yang berpengalaman dalam menangani trauma dan hubungan yang tidak sehat. Tanyakan kepada terapis apakah mereka memiliki pengalaman dalam membantu orang yang pernah berada dalam hubungan dengan narsistik. Kedua, perhatikan kredensial dan sertifikasi terapis. Pastikan terapis memiliki lisensi dan sertifikasi yang sesuai. Ketiga, pertimbangkan jenis terapi yang ditawarkan. Beberapa jenis terapi yang umum digunakan untuk mengatasi trauma dan masalah hubungan adalah Cognitive Behavioral Therapy, CBT, Dialectical Behavioral Therapy, DBT,
dan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Keempat, lakukan riset dan baca ulasan. Cari tahu reputasi terapis dan baca ulasan dari pasien sebelumnya. Kelima, jadwalkan sesi konsultasi awal. Gunakan sesi ini untuk bertanya tentang pendekatan terapis, biaya, dan hal-hal lain yang penting bagi kamu. Keenam, percayai intuisi kamu. Pilihlah terapis yang membuat kamu merasa nyaman dan aman untuk membuka diri. Ketujuh, bersiaplah untuk terbuka dan jujur. Terapi hanya akan efektif jika kamu bersedia untuk terbuka dan jujur tentang perasaan dan pengalaman kamu. Kedelapan, bersabarlah. Proses terapi membutuhkan waktu, jangan berharap untuk melihat hasil yang instan. Segmen 4. Membangun kembali diri sendiri. Proses penyembuhan bukan hanya tentang mengatasi luka batin, tapi juga tentang membangun kembali diri sendiri menjadi pribadi yang lebih kuat, sehat, dan bahagia. Cara membangun kembali diri sendiri, seperti: pertama, temukan kembali minat dan hobi kamu. Lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia dan merasa hidup. Kedua, jaga kesehatan fisik kamu. Berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Ketiga, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif. Habiskan waktu dengan teman dan keluarga yang mendukung dan mencintai kamu apa adanya. Keempat, belajar hal baru. Tantang diri kamu untuk belajar hal baru, baik itu keterampilan baru, bahasa baru, atau pengetahuan baru. Ini bisa membantu kamu merasa lebih percaya diri dan bersemangat. Kelima, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri kamu sendiri. Bergabunglah dengan organisasi sukarela, bantu orang lain, atau lakukan sesuatu yang positif untuk komunitas kamu. Ini bisa memberikan kamu rasa tujuan dan makna dalam hidup. Keenam, rayakan pencapaian kamu. Jangan lupa untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun. Ini bisa membantu kamu menghargai diri sendiri dan meningkatkan motivasi kamu. Ketujuh, cintai diri sendiri. Belajarlah untuk mencintai dan menerima diri kamu apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan kamu. Ingatlah bahwa kamu berharga dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Kesimpulan: menyembuhkan luka batin akibat hubungan dengan narsistik adalah perjalanan yang panjang dan tidak mudah, tapi sangat mungkin untuk dilakukan. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Proses penyembuhan membutuhkan waktu, kesabaran, dan komitmen. Jangan menyerah jika kamu mengalami kemunduran atau merasa kesulitan. Teruslah berjuang dan percayalah bahwa kamu akan sampai pada tujuan kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa kesulitan untuk menyembuhkan luka kamu sendiri. Terapis bisa memberikan dukungan, validasi, dan strategi yang kamu butuhkan untuk mengatasi trauma dan membangun kembali diri kamu. Yang terpenting, cintai dan hargai diri kamu sendiri. Ingatlah bahwa kamu berharga dan pantas mendapatkan kebahagiaan. Fokuslah pada diri sendiri, lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia, dan kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang positif.
Dengan tekad dan dukungan yang tepat, kamu bisa menyembuhkan luka batin kamu, membangun kembali hidup kamu, dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Di antara bintang, kau bersinar terang, jiwa terpilih, penuh cahaya, terukir kisah di setiap langkah, menyentuh hati, sebarkan cinta. Itu dia pembahasan kita tentang cara menyembuhkan luka batin akibat hubungan dengan narsistik. Semoga episode ini memberikan harapan dan inspirasi bagi kamu yang sedang berjuang untuk pulih. Ingat, kamu tidak sendirian dan kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari jiwa terpilih, hadirmu dinanti, hangatkan dunia dengan senyuman abadi. Terbanglah tinggi, raih mimpi sejati. Jiwa terpilih, inspirasi kami. Meski badai menerjang, takkan mudah nanti. Hangatkan dunia dengan senyuman abadi. Terbanglah tinggi, raih mimpi sejati. Jiwa terpilih, inspirasi kami. Kau adalah harapan bagi semua insan. Jiwa terpilih, anugerah Tuhan. Sebarkan kebaikan tanpa pamrih. Jiwamu abadi dalam setiap hati. Mentari jiwa terpilih, hadirmu dinanti. Hangatkan dunia dengan senyuman abadi. Terbanglah tinggi, raih mimpi sejati. Jiwa terpilih, inspirasi kami. Mentari jiwa terpilih, bersinar selamanya.